Di suatu desa, hiduplah seorang ibu tua yang bernama Mbok Sarni. Setiap hari, Mbok Sarni menghabiskan waktunya sendirian. Karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, Mbok Sarni ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Lalu raksasanya mengatakan, "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar," jawab Mbok Sarni. "Jadi izinkanlah aku lewat ya." Tetapi raksasa tidak membiarkan Mbok Sarni lewat begitu saja. Sang raksasa mengatakan, "Kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku makan," kata si raksasa. Lalu Mbok Sarni menjawab, "Tetapi aku tidak mempunyai anak." Tidak lama kemudian, sang raksasa bicara kepada Mbok Sarni bahwa dia akan memberikan biji mentimun yang sangat besar dan ingin Mbok Sarni menyimpannya. Sang raksasa mengatakan, "Tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, lalu serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat. Dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya. Dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama oleh Mbok Sarni adalah Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi dan Mbok Sarni tidak sendirian lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena Timun Emas membantu Mbok Sarni. Tetapi pada suatu hari, Mbok Sarni kedatangan raksasa yang sangat besar. Raksasa itu menagih janji pada Mbok Sarni, dan Mbok Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Kemudian Mbok Sarni berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak untuk dimakan." Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Setelah raksasa itu pergi, Mbok Sarni setiap hari sangat ketakutan. Mbok Sarni mencari akal, bagaimana ya caranya supaya Timun Emas tidak dibawa si raksasa. Akhirnya, pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Emas menemui petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Emas untuk segera pergi menemui petapa di gunung itu. Setelah bertemu dengan petapa itu, Timun Emas kembali ke rumah. Di rumah, Timun Emas menyimpan bungkusan yang diberikan oleh sang petapa. Tetapi paginya raksasa datang kembali untuk menagih janji dan bicara dengan Mbok Sarni. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya." Kemudian Mbok Sarni menjawab, "Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang kepadanya. Lebih baik
Aku saja yang kamu makan." Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Bosarni dan akhirnya marah besar. Raksasa tetap bertanya pada Bosarni di mana timun emas. Karena tidak tega melihat Bosarni menangis, timun emas keluar dari tempat persembunyiannya. "Akulah di sini raksasa, tangkap aku jika kau bisa," teriak timun emas. Lalu sang raksasa mengejar timun emas. Dan timun emas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutannya menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa menjadi terhambat untuk mengejar timun emas. Lalu timun emas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah, karena terancam bambu tersebut, si raksasa terus mengejar. Kemudian, timun emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Seketika itu, hutan pun menjadi lautan luas. Tetapi lautan itu dengan mudah dilalui si raksasa. Yang terakhir, timun emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan si raksasa terjebur di dalamnya. Akhirnya raksasa pun mati. Akhirnya setelah sang raksasa pun mati, timun emas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Akhirnya timun emas dan Bosarni hidup bahagia dan damai adik-adik. Nah, ceritanya sudah selesai ya adik-adik. Sudah waktunya tidur nih. Besok kakak ceritain lagi ya. Selamat tidur adik-adik. Jangan lupa berdoa ya.